Malam itu, segalanya berubah. Tiba-tiba saja, celengan ayam tanah liat di kamar Kiki berkedip. Matanya menyala emas. "Kumpulkan uangmu, Nak," bisik suara kecil dari dalam celengan itu. Kiki tertangkap baskom, tak bisa berkedip. Apa yang akan terjadi selanjutnya? Kiki anak kelas 2 SD, rambut hitam dikepang 2. Matanya bulat seperti bintang, selalu ceria. Tapi akhir-akhir ini ia sulit menolak jajan di kantin. Sisa uang jajannya selalu habis tanpa jejak. Celengan ayamlah satu-satunya harapan. Rumah Kiki di kampung kecil dekat sawah. Atapnya dari genteng merah, pagar dari kayu jati, taman penuh bunga melati. Di sisi kamar ada celengan ayam warisan kakek. Kiki selalu lewat situ setiap pagi. Sinar matahari menyinarinya seperti magic. Aku butuh uang untuk beli hadiah ulang tahun Mama, pikir Kiki. Mama ulang tahun sebulan lagi. Kiki tak punya uang. Tabungan di celengan masih 0 besar. Kalau aku bisa kumpulkan koin sisa jajan, pasti bisa, tekadnya. Keesokan harinya, Kiki siap misi. Tas ransel biru berisi bekal nasi goreng Mama. Celengan ayam di pangkunya. Kaki bertekad melangkah ke sekolah. "Hari ini aku tak akan jajan," gumamnya sambil meremas koin di saku. Di dekat pohon ketapang tua, Kiki bertemu kucing putih berbulu tebal. Matanya biru jernih. "Namaku Miko," kata kucing itu tiba-tiba. Kiki melonjak kaget, tapi kemudian tersenyum. "Kucing bicara?" Miko mengangguk bangga. "Aku temanmu sekarang." Langkahnya kesandung akar. Tas ransel terbuka, koin-koin kecil berceceran ke tanah. "Aduh," Kiki meringis. Sedikit uang jatuh ke selokan. Miko membantu memunguti. "Tetap semangat, Kiki. 1 koin pun tetap berarti," kata Miko menenangkannya. Setelah pulang sekolah, Kiki berlari ke celengan. Masukkan 1 koin 1000. Tapi suara dari dalam berbisik sedih. "Cuma 1? Kakekmu menabung 50 tahun, Nak. Setiap koin punya cerita." Kiki termenung, perasaannya campur aduk. Kiki menangis di pojok kamar. Kenapa susah sekali menabung? Teman-teman bisa jajan sesuka hati, aku tak boleh. Mama pasti kecewa. Air matanya membasahi pipi. Miko datang, duduk di pangkuannya. Tapi tak ada kata yang cukup menenangkan. Kenapa menabung terasa begitu mustahil? "Ingat kakekmu dulu." Suara celengan berbisik lembut. Beliau start dari 0 juga. Tapi setiap rupiah yang dikumpulkan, beliau pakai untuk beli obat saat nenekmu sakit. 1 koin kecil bisa buat perbedaan besar. Kiki mendongak, hatinya tertohong. Kiki mengelap air mata. Sebuah ide melintas. Kalau aku tak bisa hemat, aku bisa cari koin tambahan. Matanya berbinar. Ambil kardus bekas di dapur. Buat celengan dari kardus bertuliskan koin berkah. Tempel di tembok dekat celengan ayam. Kiki menawarkan diri siram tanaman tetangga Mbak Sari sepulang sekolah. Tapi Mbak Sari bilang tak ada yang perlu disiram. "Gunting rumput aja," jawab Mbak Sari. Kiki tak punya gunting. Tugas ini mustahil. Miko mengais tanah dengan cakar frustrasi. "Aku punya gunting tua," kata Miko tiba-tiba. Sisa mainan Kiki di gudang. Kiki dan Miko bekerja sama sepanjang sore. Miko mencari cacing untuk pupuk alami. Kiki memotong rumput dengan hati-hati. Keringat bercucuran, tapi mereka tertawa bersama. Saat Mbak Sari datang, rumput terpotong rapi. "Wah, bagus sekali." Mbak Sari memberi 5 koin 1000. Kiki gemetar menerima. 1 juta rasanya. Tapi di jalan pulang, 3 koin jatuh dari saku yang robek. Kiki panik, berlari di kegelapan. Kiki berhasil tangkap koin terakhir di depan ayam jago tetangga. Napasnya tersengal. "Alhamdulillah." Miko mengeong senang. Kiki pulang ke rumah, taruh semua koin di celengan. Jumlahnya 13.000. Satu persatu masuk, berbunyi celik-celik-celik, seperti orkestra kecil. Perjalanan pulang dari kota beli hadiah, Kiki duduk di bangku taman. Miko di pangkuannya.
Angin sepoi-sepoi membawa harum melati. Rasanya tak enak spend uang yang susah payah, bisik Kiki. Miko mengangguk mengerti. Kiki tersenyum lega. Kakek selalu bilang kata suara celengan, uang yang susah payah dikumpulkan tak mudah hilang. Karena setiap koin punya cerita tentang kerja keras dan kasih sayang. Kiki memeluk celengan erat. Hatinya hangat. Terima kasih, kakek. Aku mengerti sekarang. Kiki berikan hadiah ke Mama, sebuah syal biru kesimpulan. Mama menangis bangga. Cantik sekali, nak. Kiki tersenyum dari hati. Miko mengeong di sudut kamar. Teman-teman, itulah kekuatan koin kecil. Tapi koin terakhir yang jatuh di jalan tadi, bagaimana kalau tidak ketemu? Apa Kiki masih bisa beli hadiah? Menemukan jawabannya di video selanjutnya ya. Menurut kamu, apa yang akan Kiki tabung berikutnya? Tulis di kolom komentar dan jangan lupa like video ini kalau suka cerita Kiki. Serta share ke teman yang juga perlu semangat menabung.